dan PPN masukan 5,5 juta dilaporkan sebagai aset lancar. Nah, jadi pada akhir bulan PPN merupakan pajak tidak langsung yang artinya meski yang dikenakan PPN adalah pihak yang membeli barang atau jasa, namun PPN dikumpulkan dan disetor oleh pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, dalam akuntansi sendiri, PPN biasa diklasifikasikan dalam dua kategori. Pertama, PPN keluaran, kemudian PPN masukan. PPN keluaran merupakan PPN yang dikenakan oleh perusahaan pada produk atau jasa yang dijual kepada pelanggannya. Dalam proses ini, perusahaan bertindak sebagai pemungut PPN dan mengumpulkan PPN dari pelanggan saat penjualan dilakukan. Di sisi lain, PPN masukan merupakan PPN yang dibayarkan oleh perusahaan saat melakukan pembelian untuk aktivitas operasionalnya. PPN keluaran merupakan akun kewajiban lancar dan PPN masukan merupakan bagian dari aset lancar. Mengapa PPN masukan diklasifikasikan sebagai aset lancar? Ini karena PPN masukan dapat diklaim sebagai kredit pajak yang nantinya mengurangi jumlah PPN keluaran yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Asumsikan selama bulan September 2023, PT XYZ yang merupakan PKP yang bergerak di bidang jasa telah menyelesaikan satu transaksi penjualan pada tanggal 20 September dan mengirimkan tagihan dengan nilai sebesar 100 juta. Sebelumnya, pada tanggal 6 September 2023, untuk mengerjakan dan menyelesaikan jasa tersebut, PT XYZ telah membeli peralatan dan perlengkapan ke PT ABC yang juga merupakan PKP senilai 50 juta. Karena semua pihak yang terlibat merupakan PKP, artinya seluruh transaksi dikenakan PPN, baik penjualan maupun pembelian. Tarif PPN sendiri adalah 11%. Entry jurnal oleh PT XYZ tanggal 20 September adalah penjualan dikredit sebesar 90 juta, kemudian PPN keluaran dikredit 9,9 juta, piutang didebit sebesar 99,9 juta. Di sini penjualan dilaporkan di laba rugi, piutang dilaporkan di neraca bagian aset lancar, dan PPN keluaran 9,9 juta dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kemudian, entry pembelian ke PT ABC untuk tanggal 6 September adalah pembelian didebit sebesar 50 juta, PPN masukan didebit sebesar 5,5 juta, kemudian utang usaha dikredit sebesar 55,5 juta. Di sini, pembelian dilaporkan di laba rugi, utang dilaporkan di neraca bagian kewajiban lancar, dan PPN masukan 5,5 juta dilaporkan sebagai aset lancar. Nah, jadi pada akhir bulan September 2023, nilai PPN keluaran PT XYZ di neracanya adalah sebesar 9,9 juta dan PPN masukannya adalah sebesar 5,5 juta. PPN keluaran pada bulan September 2023 ini perlu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ketika ingin menyetor PPN terutangnya, PT XYZ tak perlu menyetor seluruh PPN keluaran sebesar 9,9 juta, namun dapat menggunakan PPN masukan sebagai kredit. Artinya, PPN yang perlu disetorkan adalah sebesar PPN keluaran dikurang PPN masukan. Dalam kasus PT XYZ ini, yang perlu disetor adalah sebesar 9,9 juta dikurang 5,5 juta yaitu sebesar 4,4 juta saja. PT XYZ melakukan penyetoran pada tanggal 2 Oktober 2023. Entry jurnalnya saat penyetoran adalah PPN keluaran didebit sebesar 9,9 juta, PPN masukan dikredit sebesar 5,5 juta, dan kas dikredit sebesar selisihnya atau sebesar 4,4 juta. Dengan asumsi pada tanggal 2 Oktober PT XYZ belum melakukan transaksi penjualan maupun pembelian, maka saat ini nilai PPN keluaran dan PPN masukan PT XYZ di neraca adalah 0. Untuk kamu yang ingin mempermudah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan PPN, kamu bisa menggunakan PPN Tracker dari Financial Post untuk membantu menjurnal transaksi dengan mudah. Kamu tinggal memasukkan rincian transaksi, termasuk jenis transaksi, nomor faktur pajak, tanggal, total, dan tarif PPN. Jadi, kamu tidak perlu repot memikirkan jurnal yang perlu dibuat. PPN Tracker akan otomatis membuat entry jurnal yang akurat. Dengan PPN Tracker, kamu dapat melihat rincian PPN keluaran dan juga PPN masukan dengan jelas dan terperinci. Dan terakhir, PPN Tracker dari Financial Post akan menghitung PPN yang perlu disetor secara otomatis, sehingga kamu tak perlu menghitung secara manual.